Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insyaallah hari ini kita akan memulai hari pertama kita untuk mereview buku At-Taisir ya atau metode At-Taisir 30 hari hafal Al-Qur'an. Ini bukunya udah saya cantumkan di background saya. Alhamdulillah kemarin saya mendapatkan buku ini pada saat kegiatan satu hari bersama Al-Quran di Masjid Agung Palembang. Dan Alhamdulillah setiap peserta mendapatkan eh, hadiah ya, ataupun buku wakaf ini, metode Ayat Taisir 30 hari hafal Al-Quran. Hari ini kita akan memulai dengan mereview ya dari bab pertama, yakni esensi dari Al-Quran ini. Sebelumnya, teman-teman, mari kita mulai dengan mengucapkan basmalah dan doa untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqih hafidin wa alimni ta'wil. Alhamdulillah, hari ini kita akan mencoba untuk melakukan review buku pertama ataupun bagian pertama, yakni tentang esensi Al-Quran. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam proses penciptaan manusia ialah pemberian petunjuk hidup yang bersanding dengan kesempurnaan ciptaan firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya termaktub dalam Al-Qur'an surah ke-87 ayat kedua sampai ketiga, Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada, surah Al-A'la ya. Rabbmu yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya serta menentukan kadar setiap ciptaan dan memberikan petunjuk. Bahkan saat Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa, beliau alaihissalam ditugaskan menjadi menjalani hidup di muka bumi ini, petunjuk ini pun kembali disertakan demi memudahkan misi kehidupannya serta keturunan-keturunannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-38, Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a huda ya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kalian dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka siapapun yang mengikuti petunjukku, niscaya mereka tidak akan khawatir dan tidak pula bersedih dalam menjalani hidupnya. Hudan, demikian nama umum petunjuk itu. Dengan hudan inilah setiap anak cucu Adam dijamin hidup senang, hidup tenang di muka bumi. Bahkan setiap generasi berganti, Allah Subhanahu wa taala menugaskan para rasul untuk mengajarkan hudan dalam bentuk wahyu dan kitab. Demikian isyarat itu terbaca di dalam Al-Quran, termaktub di dalam surah An-Nisa ayat ke-163. Allah berfirman, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wa nabiyina min ba'di. Auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Kata Allah, sungguh kami telah memberi wahyu kepadamu, sebagaimana telah kami wahyukan sebelummu kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Kami wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan juga Sulaiman. Kami berikan pula kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Juga termaktub dalam surah Asy-Syura ayat ketiga, Allah berfirman, "Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul Azizul Hakim." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, yang lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu dan orang-orang sebelum kamu. Kemudian terekam dalam Al-Qur'an, Nabi Musa alaihissalam pernah menerima kitab sebagai hudan, petunjuk hidup. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat kedua, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan, ya. Wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidu min duni wakila. Kata Allah, dan kami berikan kepada Musa alaihissalam kitab Taurat
serta kami jadikan itu sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi Bani Israel dengan firman-Nya, janganlah kalian mengambil penolong selain dariku. Dalam surah yang lain Allah berfirman, surah Al-Mu'min ayat 53-54, walaqad ataina Musal huda wa awrasna bani Israil al-kitab hudaw wa zikra liulil albab. Kata Allah, dan sungguh telah kami berikan hudan kepada Nabi Musa alaihissalam dan kami wariskan Taurat kepada Bani Israel sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berfikir. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam pernah menerima kitab sebagai hudan bagi umat beliau. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat ke-30, Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Isa berkata, sungguh, aku ini hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi. Petunjuk hidup ini pun kadang diberi nama dengan ayat atau ayah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan rasul hingga kalangan generasi soleh senantiasa tersungkur sujud. Begitu khusyuknya dalam menyimak setiap ayat, membaca sekian petunjuk kehidupan. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala termaktub dalam surah Maryam ayat 58. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min dzurriyyat Adam wa min man hamalna ma'a Nuh wa min zurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tusla alaihim ayatu rahman kharru sujada wa buqiyya. Kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni para nabi dari keturunan Adam alaihissalam, serta dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami berikan petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Nama lain yang disematkan pada petunjuk ini ialah Az-Zikr, juga Al-Furqan, yang diberikan pada para nabi dan rasul. Berikut di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan yang dimaksud. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-48 Allah berfirman, "Walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa dzikran lil muttaqin." Dan sungguh kami telah berikan kepada Musa dan Harun al-Furqan, dia atau penerangan serta zikir, pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quranul Karim juga menegaskan bahwasanya manusia yang abai dengan petunjuk ini akan mengalami keterbelakangan dan kehancuran. Demikian terbaca dalam kisah umat dahulu pada untaian ayat surah Al-Fusilat ayat ke-17. Allah berfirman, Wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda fa akhadhathum sa'iqatul azabil huni wa ma kanu yaksibun. Kata Allah, adapun kaum Tsamud telah kami berikan hudan, namun mereka lebih senang tersesat dibanding mendapatkan petunjuk. Maka mereka disambar petir azab yang menghinakan akibat pekerjaan mereka. Demikian pula dengan golongan yang hobi menyelisihi hudan atau berusaha memalsukannya, akan rentan dengan pertikaian dan juga terancam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat ke-45, "Walaqad ataina Musa al-kitaba fakhtulifa fih, walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib." Kata Allah, dan sungguh telah kami berikan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, lantas itu diperselisihkan. Jikalau tidak ada keputusan yang terdahulu dari Rabbmu, tentulah orang-orang kafir itu sudah dibinasakan. Sungguh, sikap mereka terhadap Al-Quran benar-benar dalam keraguan-raguan yang membingungkan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 79, Allah berfirman,
Fawailul lilladzi yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kata Allah, maka amat celaka orang-orang yang memalsukan Al-Qur'an, memalsukan Alkitab dengan tangan mereka. Lalu dikatakannya, ini dari Allah demi memperoleh sedikit keuntungan dari perbuatan itu, maka celakalah mereka akibat yang ditulis dengan tangan mereka, serta celaka mereka akibat perbuatan itu. Kemudian selanjutnya menariknya bahwa hudan terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia, untuk seluruh umat manusia, menghimpun sebuah nama dan makna tersebut. Selain dinamai Al-Quran sebagai yang utama, hudan terakhir yang ditampilkan dengan nama Alkitab, Al-Dzikr, bahkan ayat, dan Al-Furqan. Berikut di antara Allah Subhanahu wa taala mengaitkan nama dan maksud tersebut termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk bagi manusia, serta berbagai penjelasan terkait petunjuk itu, juga Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian dalam surah yang lain Allah berfirman, surah Al-Baqarah ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidaklah meragukan serta menjadi hudan, petunjuk bagi kalangan bertakwa. Dalam surah Al-Hijr Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan az-zikr atau Al-Quran dan sungguh kami benar-benar menjaganya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat kedua, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang-orang beriman itu hanyalah kalangan yang bila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala bergetarlah hati mereka. Dan bila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka serta hanya kepada Allah lah mereka bertakwa. Baiklah, keutamaan dari Al-Qur'an ataupun dalam rangkuman ayat ini ataupun ayat dari buku ini dalam bab yang pertama mengenai esensi Al-Quran, yakni selain dari sisi penamaan, Al-Quranul Karim juga memiliki beragam keutamaan yang menegaskan kemuliaannya dibandingkan berbagai kitab suci yang lainnya. Berikut di antara keutamaan tersebut. Yang pertama, Al-Quran disebut sebagai zikir yang dijamin otentisitasnya, originalitasnya, dan kemudahan dalam menghafalkannya. Dalam surah 15 ayat ke-9, surah 54 ayat ke-17, ayat ke-22, 32, dan 40. Adapun kitab lainnya disebut sebagai zikir, akan tetapi tidak dijamin penjagaan dan kemudahan dalam menghafal ayat-ayatnya. Yang kedua, isi Al-Quran difirmankan secara akurat dan secara jelas, diterangkan di dalam bahasa Arab, dalam contoh Quran surah 41 ayat ke-3. Yang ketiga, mendengarkan bacaannya dapat menggetarkan dan juga menguatkan iman. Dalam surah 8 ayat kedua. Kemudian yang keempat, para jin bahkan teramat takjub dan mengakui peran serta petunjuk Al-Quran yang termaktub dalam Quran surah 72 ayat ke-1 sampai ke-2. Yang kelima, ada keberkahan dalam tadabur setiap ayatnya. Termaktub dalam Quran surah 38 ayat 29. Yang keenam, turun di bulan mulia pada malam termulia, yakni bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dan juga Quran surah 44 ayat ketiga. Yang ketujuh, malam turunnya bernilai pahala lebih dari 1000 bulan. Quran surah Al-Qadar ayat ketiga. Kemudian dimuliakan di Lauh Mahfuz
bisa dilihat Quran surah 43 ayat keempat, tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Quran surah 56 ayat 79 terakhir menghadirkan pilihan untuk mengikutinya. Quran surah 39 ayat ke-41. Maka semua keutamaan ini semua jelas bahwasanya Al-Qur'anul Karim amatlah istimewa. Isinya bukanlah bacaan biasa, melainkan petunjuk dengan berbagai fungsi kehidupan hingga akhir zaman. Dari Quran surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Setiap ayatnya akan mengantar manusia pada puncak ketenangan dan kesenangan tertinggi. Amatilah perkembangan sosiologis masyarakat jahiliyah bahkan dunia pasca turunnya Al-Qur'anul Karim. Setiap amalan ayatnya mampu merubah karakteristik jahiliyah menjadi masyarakat yang berakhlak, beradab, bahkan mampu mewarnai dunia dengan capaian pengetahuan tertinggi. Bahkan Barat pun mendapati kemajuan dari saripati Al-Qur'anul Karim, terkhusus setelah peristiwa Tordesillas itu. Singkatnya, Al-Quranul Karim ialah pedoman bagi setiap etape hidup manusia sejak alam kandungan hingga kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengamalkannya adalah kemestian, sedangkan mengabai akan petunjuknya hanya mengantarkan pada keterbelakangan. Oleh karena itu, para sahabat di masa Nabi tidak sekedar menjadikan Al-Quranul Karim sebagai bacaan yang menenteramkan hati mereka, tapi juga berupaya membumikan setiap ayat-ayat yang termaktub di dalamnya sebagai peta kehidupan yang mesti dijalani. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ketenangan, sakinah, dan kesenangan dalam kehidupan ibadah dan muamalah mereka. Bahkan Imperium Romawi dan Kekaisaran Persia takluk di tangan para pengamal Al-Qur'anul Karim. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk review buku Metode At-Taisir 30 hari hafal Al-Quran pada bagian pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.